Halo teman-teman sekalian, jumpa kembali dengan saya Abdul Arif. Kali ini saya ada di pantai Jensen Beach, Florida. Senang sekali bisa menyapa teman-teman, dan kali ini saya ingin mengabarkan bahwa alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Setelah sekian lama tidak ngobrol di YouTube dengan format dialog seperti ini, saya kembali hadir untuk menyapa teman-teman sekalian. Selain mengabarkan bahwa kabar saya baik, juga alhamdulillah tak terasa saya sudah hampir 3 tahun ada di Amerika, dan sejauh ini saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa, baik yang manis maupun yang tidak manis. Nah, di kesempatan ini sebenarnya saya sedikit ingin ngobrol dengan teman-teman sekalian, karena banyak sekali pertanyaan di channel YouTube saya maupun platform media sosial saya yang lain yang menanyakan ketertarikan, menyatakan ketertarikan teman-teman untuk datang dan bekerja di Amerika mengikuti jejak saya. Saya mohon maaf, tidak semua pertanyaan itu bisa saya jawab langsung, karena ada beberapa hal. Yang pertama, saya sudah membahasnya panjang lebar di beberapa video saya tentang awal mula alasan datang ke Amerika, lalu bagaimana cara masuk ke Amerika, kemudian bekerja dengan suka dukanya. Saya sudah membuat serial video, dan alangkah baiknya jika teman-teman yang ingin bertanya itu bisa mencari penjelasan saya pada beberapa video itu. Jadi saya tidak melakukan pengulangan jawaban, ya. Selain tidak baik juga saya melakukan terus-menerus pengulangan, tapi selain itu juga untuk menguji seberapa kuat minat dan serius keinginan teman-teman itu, saya kira bersusah payah sedikit dengan mencari di video saya atau video di channel lain yang memberi penjelasan ini. Saya kira itu bukan pekerjaan yang sulit, ya. Jadi ditambah effortnya itu. Jadi saya tidak bisa memanjakan teman-teman sekalian dengan selalu memberi jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang sama. Begitu. Selain itu teman-teman sekalian, saya juga ingin memberi insight bahwa ini berdasarkan pengalaman saya, ya, bahwa bekerja di Amerika itu jangan hanya dilihat sisi enaknya saja. Sekali lagi, jangan hanya dilihat sisi enaknya saja. Memang penghasilan di sini bagus, ya. Kita bisa menabung, kita bisa mengirim uang kepada keluarga, bisa membiayai pendidikan keluarga kita, anak-anak kita, atau juga sedikit membantu saudara-saudara kita. Memang bagus, pekerjaannya bagus, penghasilannya juga bagus. Tetapi jalan menuju ke sana juga tidak mudah. Dan ini kadang-kadang teman-teman sedikit mengabaikan. Karena ada beberapa rekan yang setelah melihat video saya kemudian tertarik, lalu mengurus visa dan dapat, kemudian datang ke Amerika. Saya bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Dia mendapat pekerjaan, tetapi ternyata keadaan di sini dan pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dibayangkan.
Padahal sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ada jalan yang tidak mudah, ada tahapan-tahapan berat yang harus dilalui di sini. Tidak tiba-tiba mendapat penghasilan 5.000, 6.000, 7.000. Kemudian tidak tiba-tiba mendapatkan tempat kerja yang nyaman, tidak tiba-tiba mendapat apresiasi dari lingkungan, baik itu bos, teman kerja maupun yang lain. Tidak. Itu harus melalui perjuangan yang tidak mudah. Dan itu sudah saya sampaikan sebenarnya pada rekan kita ini, bahwa di Amerika itu kalau bekerja di kayak saya di restoran, ya mulai dari bawah kita melakukan pekerjaan bersih-bersih, pekerjaan mengepel lantai, menyapu lantai, membersihkan piring, memotong ini, memotong itu, mengangkat ini, mengangkat itu. Yang mana pekerjaan itu boleh dikatakan atau dikategorikan sebagai pekerjaan kasar. Sehingga kadang-kadang teman-teman yang ada di Indonesia yang tidak punya background bekerja yang seperti itu kaget, kemudian tidak tahan, hanya bisa bertahan berapa ya, mungkin 4 atau 5 bulan, kemudian pulang ke Indonesia. Kalau sekedar pulang sih tidak apa-apa, tapi ada semacam protes dalam tanda kutip ke saya. Gimana ini? Saya sudah jauh-jauh ke Amerika kok kerjaannya seperti ini. Masa saya suruh ngepel lantai, masa saya suruh nyapu, masa saya suruh ada di Indonesia kan saya nggak pernah ngerjain hal-hal seperti ini. Nah, ini loh. Padahal dari awal sebelum dia berangkat ke Amerika saya sudah pesan. Ya memang nggak sedetail itu. Saya nggak mungkin detail semua saya ceritakan, karena selain itu memakan waktu yang panjang, juga harusnya bisa menangkap pada saat saya mengatakan bahwa pekerjaan di sini itu diawali dengan situasi yang berat. Kayak saya misalnya, ya saya di Indonesia belum pernah bekerja di sektor informal seperti ini. Ya ini formal, maksudnya yang sektor yang mengandalkan tenaga, yang bekerja di tempat yang basah-basah, kotor-kotor. Tapi di sini tekad saya sudah kuat. Ya apapun saya akan lalui, dari level yang paling bawah, belajar menyapu, belajar mengepel, belajar mencuci piring, belajar mencuci peralatan, belajar memotong, belajar memasak, belajar bahasa, melayani tamu, kemudian berkomunikasi dengan lingkungan, dengan teman-teman kerja, bagaimana disiplin, baik itu waktu maupun tempat janji, bagaimana kita meningkatkan keterampilan kita dari waktu ke waktu agar bisa mengimbangi teman-teman kita yang lain. Karena kerja di restoran itu kerja tim. Pada saat kita di bawah standar, itu akan menjadi beban bagi teman-teman kerja kita yang lain, rekan kerja kita. Nah, kadang teman-teman tuh berpikirnya singkat. Wah, Mas Arif sudah enak di sana, sudah masak, dapat tip, dapat side tip, dapat penghasilan sekian, sudah bisa melunasi pinjaman, sudah bisa mengangsur ini, mengangsur itu, bisa menabung ini, menabung itu. Iya, sekarang setelah hampir 3 tahun saya berjuang di sini. Tetapi kalau teman-teman lihat, cermati video yang saya upload di waktu yang lalu, bagaimana perjuangan saya, tangan kepotong, keiris, kebakar, kemudian bengkak-bengkak, kemudian istirahat tidak cukup, kemudian betapa berharganya tidur,
Belum hal lain, misalkan jauh dari keluarga, sepi, jauh dari teman-teman, jauh dari komunitas. Itu menuntut latihan, baik itu latihan fisik, latihan skill, maupun latihan mental. Jadi di Amerika ini bukan pekerjaan, bukan perjalanan untuk bersenang-senang, tapi betul-betul sebuah perjalanan fisik dan perjalanan rohani bagi saya. Perjalanan fisik karena saya harus banyak mengeluarkan tenaga setiap hari. Perjalanan skill ya, karena saya harus mengasah keterampilan saya hari ke hari akan lebih baik, improve. Dan perjalanan spiritual, perjalanan rohani, bagaimana saya berlatih sabar, berlatih rasa hormat kepada orang lain, berlatih memerangi ego sendiri, berlatih rendah hati, berlatih bertoleransi, dan lain-lain. Belum kemudian bagaimana menata relasi kita dengan Tuhan, misalkan pada kesendirian kita, pada kesepian kita, bagaimana itu kita gunakan untuk merenung dan kemudian menata kembali relasi-relasi kita, baik itu dengan Tuhan, dengan teman-teman sekitar kita, atau dengan keluarga dan relasi di Indonesia. Nah, karena ini merupakan perjalanan yang seperti itu, kadang-kadang teman-teman hanya sepotong memahaminya. Saya karena mencari pekerjaan di Indonesia sulit, saya mau ke Amerika. Itu Mas Arief atau Pak Arief sudah bisa sukses, saya juga bisa begitu, tanpa kemudian dilandasi oleh tekad yang kuat untuk berproses dari bawah melalui segala rintangan dengan penuh kesabaran. Saya sih tidak sepenuhnya menyalahkan teman-teman yang berpikir seperti itu, karena kalau kita lihat memang tidak semua orang bisa masuk ke Amerika, tidak semua orang bisa mendapatkan visa untuk bisa masuk ke Amerika. Nah, mereka yang sudah terbiasa bekerja keras, ya, bekerja kasar, bekerja fisik, kelas ekonomi menengah ke bawah di tanah air, memang tidak banyak yang bisa mengakses visa untuk dapat berkunjung ke Amerika. Nah, rata-rata mereka yang bisa masuk ke sini ya mereka dari kalangan menengah ke atas, ya, karena memang syaratnya itu harus ada rekening koran, ada tabungan sekian ratus juta, kemudian paling tidak sudah pernah berkunjung ke ke luar negeri minimal 2 tempat dan lain-lain. Itu bukan syarat formal, tetapi biasanya seperti itu yang dia. Nah, untuk bisa mendapat tabungan sekian ratus juta, pernah ke luar negeri, ini kan bagi kalangan masyarakat kebanyakan di Indonesia, ya, saudara-saudara kita yang ada di kelas menengah ke bawah, kan hal yang tidak mudah. Sebaliknya merupakan hal yang tidak sulit bagi saudara-saudara yang ada di kelas menengah ke atas. Nah, repotnya kalangan yang saya sebut terakhir ini tidak terbiasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga pada saat mereka dapat kesempatan masuk, mendapatkan visa, kemudian di sini masuk ke bursa kerja, yang kebetulan misalkan yang dipilih sektor restoran kayak saya, mereka kaget, loh, saya di Indonesia biasanya megang pensil, masa di sini megang sapu? Di Indonesia saya biasanya ikut rapat, masa di sini saya ngepel lantai? Di Indonesia biasanya saya kongkong-kongkong di kafe, masa di sini saya suruh potong-potong? Nah, kaget akhirnya, dan tidak sedikit yang kemudian patah di tengah jalan dan balik kanan ke tanah air. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian,
saya menghargai bagi teman-teman yang memang ingin masuk ke sini, tetapi itu niatnya ditata. Kemudian jangan hanya membayangkan yang enak-enak saja, jangan hanya membayangkan yang bagus-bagus saja, bayangkan juga perjuangannya, sehingga tekad itu ditebalkan. Tidak kemudian datang ke sini kaget kemudian balik kanan, padahal untuk datang kan tidak sedikit biayanya. Begitu teman-teman sekalian, apapun saya doakan semoga teman-teman sekalian sukses, apakah itu di tanah air atau dimanapun teman-teman berada. Demikian, salam damai dari Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.